sebuah rumah tua di pinggir kota, keluarga Darmawan berkumpul dalam suasana tegang. Pesta doa dan pembacaan wasiat sang ayah berubah menjadi panggung tuduh-menuduh. Uang, properti, dan barang-barang berharga menjadi objek perdebatan. Di balik kecaman dan air mata, ada bisik-bisik yang tak pernah henti. Siapa mendapat apa? Siapa berkhianat? Siapa pantas? Mereka lupa, satu persatu, apa yang dulu membuat mereka tetap satu keluarga. Namun, tak seorang pun tahu bahwa semua kekacauan itu sebenarnya bagian dari rencana permainan terakhir sang ayah. Sebuah warisan yang tak pernah ada, yang kelak harus mengajar mereka pelajaran paling sulit. Nilai sebuah keluarga tidak selalu diukur dari harta. Matahari pagi itu tampak biasa. Kota bergerak dengan ritme yang sama seperti biasa. Hanya rumah Darmawan yang terasa berbeda. Suara kendaraan lebih pelan di jalan. Ada berita yang menempel di telepon genggam setiap orang. Dan bunyi langkah yang kadang terlalu keras di lantai kayu. Rumah itu dipenuhi orang-orang yang dulu sering datang berkunjung hanya saat ada acara besar tiba-tiba kembali karena sebuah surat. Rini menuruni tangga dengan payung lipat di tangan. Wajahnya bengkak karena semalam menangis. Ia adalah anak kedua, bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Di dapur, kakaknya, Arman, sedang berdiri sambil merokok miris melihat hal itu karena dulu ayah melarang rokok di rumah. Arman menaungi dirinya dengan sikap dingin. Ia punya 2 anak dan biasanya sibuk, tapi hari ini ia datang lebih cepat daripada yang lain. Sementara itu, adik bungsu, Farah, baru saja tiba dengan tas besar berisi dokumen-dokumen dan koper kosong, seolah siap membawa pergi apa saja yang bisa diangkut. Di ruang tamu, ada tumpukan kotak-kotak kecil, kalung, jam tangan tua, sertifikat tanah, buku-buku dengan sampul kusam, dan sebuah brankas kecil berlapis debu. Notaris sudah duduk di kursi panjang, membuka map berisi surat wasiat. Suasana hening, hanya terdengar suara kertas yang dibalik. Ibu, yang sejak lama menahan tangis, duduk di kursi roda, matanya tertutup namun tangannya mengepal seperti menahan sesuatu yang berat. Notaris itu, pria berkacamata dengan suara lembut, mulai membacakan. Kata demi kata disusun rapi, formal. Untuk putra-putri saya, itulah kalimat pembuka yang membuat seluruh tubuh Rini bergetar. Mereka semua menunggu, mengira-ira, selama beberapa menit. Itu seperti tontonan yang menegangkan. Semua menilai dari nada suara notaris, dari jeda, dari ekspresi di wajah ibu. Mereka berharap warisan besar rumah, sawah, rekening bank akan dibagi, agar kehidupan masing-masing bisa sedikit lebih ringan. Namun bacaan terus berlanjut dan yang disebut satu persatu adalah benda-benda kecil, benda yang bagi sebagian orang tampak remeh. Sebuah senel tas kulit pemberian nenek, sebelah pisau dapur yang dulu selalu dipakai ayah saat memotong sayur. Sebuah buku resep lama yang penuh tulisan tangan. Arman mulai mengernyit. Ini saja, bisiknya ke Farah. Farah mencibir, menatap jam tangan yang tampak tidak mahal. Suasana mulai memanas. Rini menunduk, mencoba menahan malu karena selama ini ia hanya berharap secuil amanah finansial untuk menambah perabot kelas yang ia ajari. Arman berdiri, suaranya meninggi. Apa maksudnya? Kita tidak bisa hidup dari pisau dan buku resep. Ada tawa kecil yang berubah menjadi geram ketika masing-masing menyadari bahwa yang tertulis bukanlah pembagian harta yang mereka harapkan. Ibu membuka matanya, wajahnya seperti menahan tawa yang pahit. Ia meraih tangan notaris. Bacakan seluruhnya, kata ibu. Notaris melanjutkan. Di akhir surat wasiat setelah menyebut benda-benda kecil itu terdapat sebuah arahan. Ada brankas kedua di ruang bawah tanah. Bukalah dengan kunci berikut. Notaris memberi kunci kecil berlapis tembaga yang turun-temurun di keluarga Darmawan. Mereka turun ke ruang bawah tanah dengan langkah gontai. Lampu menyala menerangi lantai bata. Ada bau tanah dan kayu yang lembab. Di sudut, brankas kedua berdiri. Lebih kecil dari yang mereka bayangkan, tetapi berat dan kokoh. Mereka saling menatap, masing-masing berharap isinya akan menjawab semua masalah. Ketegangan menegang seperti karet yang hampir putus. Ketika kunci diputar, suara klik kecil bergema. Semua napas tertahan ketika tutup dibuka. Dalam brankas itu tak ada dokumen bank, tak ada sertifikat tanah baru. Bahkan tidak ada perhiasan berharga. Hanya ada sebuah amplop coklat tua, berisi tulisan tangan ayah. Dan sebuah benda kayu kecil berbentuk hati. Di atas amplop tertulis, untuk kalian yang masih ragu. Arman membuang muka. Sungguh, ini lelucon. Farah langsung merebut amplop dari tangan notaris. Ia membuka dan mulai membaca dengan cepat. Kata demi kata tentang pembagian pun tak muncul. Sebaliknya,
ada serangkaian cerita pendek, kenangan-kenangan kecil tentang saat mereka membangun rumah ini dari nol, tentang ayah yang mengajarkan menanam padi, tentang bagaimana ibu memegang keluarga saat semua hampir runtuh, tentang tawa yang pernah memenuhi dapur. Di bagian akhir, ada petunjuk untuk mencari surat wasiat utama yang katanya akan menjelaskan semuanya. Rini merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ada rasa ingin tahu yang berbaur dengan kekecewaan. Mereka kembali ke ruang tamu. Perdebatan berubah menjadi kebutuhan untuk memecahkan teka-teki. Siapa yang layak membuka surat wasiat utama? Mana surat yang asli? Tentu saja, masing-masing mulai berpikir, jika tidak ada uang tersembunyi di brankas bawah tanah, pasti ada tempat lain. Arman menuduh salah satu dari mereka menyembunyikan dokumen penting. Farah menuduh Arman sebagai yang paling mungkin merencanakan kedatangan pagi itu sekadar untuk mengambil sesuatu sebelum yang lain naik. Rini diam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu entah bagaimana bahwa ayah suka bermain teka-teki kecil. Tapi ia tidak percaya ayah akan membuat mereka saling berkelahi. Ibu berdiri perlahan. Suaranya lembut namun tegas. Kalian tahu, suamiku selalu menguji. Dia punya caranya sendiri untuk melihat apa yang kalian lakukan ketika dia tak ada. Ada keheningan. Notaris menatap ibu, mencari konfirmasi. Ibu mengangguk pelan. Bacakan kembali semua surat yang dia tulis, dari buku catatan di laci ruang makan. Baca semuanya. Mereka mengikuti instruksi itu. Di laci meja makan, di antara kertas-kertas belanja dan pulpen, ada sebuah jurnal kecil berisi tulisan tangan ayah. Halaman-halamannya tidak beraturan. Beberapa catatan tentang pekerjaan, beberapa tentang rasa bersalah, beberapa tentang kebanggaan pada anak-anaknya. Di sana tertulis juga, jika kalian membaca ini, berarti aku sudah pergi. Warisan yang akan kutinggalkan untuk kalian bukan hanya rumah, bukan hanya tanah. Aku meninggalkan kalian pilihan, pilih harta atau pilih keluarga. Mendadak ruang itu terasa lebih panas. Arman berdiri dan menendang kursi sehingga berderak keras di lantai. Dia permainan macam apa ini? Menguji kita butuh uang, Bu. Bagaimana kami membayar sekolah anak-anak? Bagaimana rumah yang bocor ini akan diperbaiki? Farah menimpali dengan tegas, mencoba menunjukkan kekecewaannya dan kecemasan akan masa depan finansialnya. Rini mencoba menenangkan. Kita tidak bisa membiarkan ini membuat kita hancur. Mungkin ada maksud baik di baliknya. Percakapan berubah menjadi debat panjang tentang prioritas. Anak-anak Arman menatap dari balik pintu mereka kecil dan bingung melihat orang dewasa yang bermusuhan. Ibu memandang anak-anaknya dengan mata yang lelah. Ia lalu mengangkat suaranya sedikit. Kalian semua lupa bagaimana dulu kita makan bersama di meja kecil itu. Bagaimana ayah meminjamkan sedikit uang saat kita butuh, bahkan ketika dia sendiri tidak punya. Lihat foto itu, katanya sambil menunjuk foto keluarga yang tergantung di dinding foto saat mereka masih muda, penuh senyum dan tangan tergenggam. Mereka terdiam melihat foto itu. Ada sesuatu yang sempurna di kebersamaan mereka dulu meskipun hidup sederhana. Kebersamaan itu terlihat utuh. Rasa malu menyapu beberapa wajah. Namun, hanya beberapa menit saja, secepat itu, ego dan kebutuhan pribadi kembali mengambil tempat. Arman memikirkan cicilan rumahnya. Farah memikirkan hutang kartu kredit. Rini memikirkan kebutuhan murid-muridnya. Teman-teman dan tetangga mulai berspekulasi di luar rumah ini bukan hal yang bisa mereka tutupi. Di tengah hiruk pikuk itu, Rini menemukan secari kertas kecil yang tertinggal di bawah bingkai foto, sebuah pesan singkat dari ayah. Tulisan itu sederhana, jika kalian berdebat soal harta, jawaban ada pada siapa yang masih duduk bersama ketika kunci dibawa pergi. Teks itu membuat Rini termenung. Ia memandang ibu, lalu menatap kedua saudara lainnya. Sesuatu dalam dirinya tidak rela jika perpecahan terus berlanjut bukan hanya karena ia peduli, tetapi karena kenangan-kenangan kecil yang dulu hangat terasa begitu berharga. Malam menjelang, orang-orang mulai pulang, tidak semua. Ada mereka yang pergi dengan hati penuh rencana ingin segera mengurus hal-hal hukum, mencari bukti-bukti, membuka rekening bersama, atau bahkan berbicara dengan pengacara. Ada pula yang tinggal, mereka yang berharap masih ada jawaban lain. Ibu memutuskan untuk menginap di ruang tamu, ingin orang-orang juga kembali malam itu untuk membicarakan ini lebih matang. Ia mengatakan, esok hari kita akan duduk bersama, tanpa notaris, tanpa pengacara. Kita bicara sebagai keluarga. Rini pulang ke kamar lamanya. Di sana ia duduk di kursi kayu yang dulu sering ia gunakan untuk belajar ketika kecil. Di jendela, lampu jalan memantul, nostalgia menggenang.
Ia membuka buku resep lama yang ia temukan di brankas dan menemukan lipatan kertas kecil di antara halamannya. Di kertas itu ada daftar hal-hal yang harus dilakukan bersama. Minggu, panggang bersama. Selasa, berkebun. Jumat, menonton film keluarga. Tertawa kecil keluar dari bibir Rini. Daftar itu begitu sederhana namun penuh maksud. Ayah, bisiknya, apa yang kau rencanakan? Di luar, di jalan yang gelap, suara tawa sekelompok anak kecil terdengar. Mereka bermain layangan tanpa tahu apa yang sedang terjadi di rumah itu. Di dalam rumah, canda dan air mata bergantian. Pada saat itulah, jauh di sudut ruangan, sebuah telepon berdering. Suara notaris yang gugup mengabarkan satu hal, ditemukan surat lain di brankas ban, yang katanya berisi petunjuk terakhir. Mereka harus pergi ke ban keesokan harinya. Keesokan paginya, masing-masing membawa harapan yang berbeda. Beberapa berharap kekayaan, beberapa berharap pembuktian, beberapa berharap jawaban. Ketika mereka berkumpul di depan ban, mata masing-masing menyelidik. Notaris membuka amplop, dan di dalamnya terdapat surat wasiat yang lain, lebih resmi namun tak seperti wasiat kebanyakan. Di sana tertulis bahwa seluruh kekayaan ayah telah dialihkan ke sebuah yayasan keluarga dengan syarat. Anak-anak hanya akan menerima akses ke warisan jika mereka bisa membuktikan melalui serangkaian tindakan bahwa mereka masih bisa bekerja sama demi kepentingan keluarga. Jika tidak, warisan akan digunakan untuk amal. Arman merasa dikhianati. Farah marah. Namun di antara kemarahan itu, Rini melihat sesuatu yang lain, ada kesempatan. Bukan untuk mendapatkan uang dengan mudah, tapi untuk memperbaiki apa yang rusak. Ia menatap kedua saudaranya, lalu berkata, kalau memang itu ujian ayah, kita sedang diuji. Aku tidak mau kalah. Bukan karena uang, tapi karena kita perlu tahu apakah kita masih bisa menjadi keluarga. Itu adalah titik awal. Titik di mana konflik nyata dimulai bukan hanya tentang memperebutkan harta, tetapi juga tentang harga diri, tentang luka lama yang tak terselesaikan, dan tentang kemungkinan untuk memperbaiki semuanya jika mereka punya keberanian untuk mengakui kesalahan. Mereka belum tahu bagaimana ujian itu akan berlangsung, atau berapa lama. Tapi satu hal jelas, warisan yang mereka kejar mungkin bukan uang sama sekali melainkan sesuatu yang jauh lebih sulit untuk diperebutkan, rasa saling percaya. Di sepanjang hari-hari berikut, mereka akan dihadapkan pada tantangan beberapa konyol, beberapa menyakitkan yang dirancang untuk menyingkap siapa yang mementingkan diri sendiri dan siapa yang masih mengutamakan kebersamaan. Beberapa akan memilih jalan pintas, beberapa akan memilih mengorbankan harga diri demi keluarga. Tapi untuk saat ini, di bab pertama ini, hanya ada satu hal. Mereka mulai menyadari bahwa pintu keluarga mereka telah tertutup rapat, dan hanya mereka sendiri yang memegang kunci untuk membukanya kembali. Warisan yang tidak pernah ada itu mulai menunjukkan wujudnya bukan sebagai tumpukan uang, tetapi sebagai cermin yang memantulkan sifat paling dasar dari masing-masing mereka. Pagi itu, udara di sekitar rumah Darmawan terasa lebih berat daripada biasanya. Matahari sudah tinggi, tetapi kehangatan yang biasanya menyentuh dinding rumah tampak redup, seolah tidak mampu menembus awan gelap yang menggantung di hati para penghuninya. Pertemuan di ban kemarin meninggalkan banyak pertanyaan, tetapi yang lebih mengganggu adalah syarat aneh dalam surat wasiat sang ayah. Mereka harus bekerja sama jika ingin mendapatkan warisan apapun. Tidak jelas apa yang dimaksud ayah, atau bagaimana mereka diuji. Tapi satu hal dipastikan, ini bukan soal uang saja. Rini turun dari kamarnya, mengenakan kaos longgar dan celana kain. Wajahnya tampak lebih segar, tapi pikirannya masih berkecamuk. Ia menemukan ibu sedang duduk di meja makan, memandangi secangkir teh yang sudah tidak mengepul. Pagi, Bu, sapa Rini, lembut. Ibu menoleh dan tersenyum tipis, hanya sebentar. Pagi, nak, saudara-saudaramu sudah bangun. Rini mengangguk pelan. Arman di teras, Farah di dapur, ribut soal apa yang ingin mereka lakukan hari ini. Ibu menarik napas panjang. Beginilah hidup, Rini. Kadang keluarga diuji bukan saat semua sulit, tapi ketika ada kesempatan untuk memilih apakah kita tetap satu atau memilih ego masing-masing. Tak lama kemudian, Arman masuk. Raut wajahnya keras, seolah sepanjang malam tidak tidur. Bu, katanya langsung, saya sudah hitung. Kalau benar harta ayah dialihkan ke yayasan sementara kita diuji, itu berarti kita tidak punya apapun. Rumah ini, tanah, bahkan tabungan ayah, semuanya belum tentu bisa kita dapatkan. Farah muncul sambil membawa secangkir kopi. Rambutnya masih berantakan. Kalau memang ayah mau menguji, dia keterlaluan.
kita bukan anak kecil lagi. Justru itu, sahut ibu, perlahan. Kalian sudah dewasa. Kalau diuji saat dewasa, artinya ayah percaya bahwa kalian mampu menghadapi tantangannya. Arman menjatuhkan diri ke kursi. Apapun maksud ayah, ini sudah berlebihan. Rini mencoba menenangkan diri. Kita tidak bisa menyerah. Bukan soal uang, tapi, ya entah. Aku merasa ayah ingin menyatukan kita sebelum semuanya terlambat. Farah mendesah. Kalau begitu apa langkah pertama? Kita bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Saat itulah, notaris muncul di depan pintu rumah, mengetuk pelan. Mereka semua menoleh. Wajahnya tampak seperti seseorang yang membawa kabar aneh lainnya. Maaf mengganggu pagi Anda, katanya. Saya menemukan sesuatu di meja kantor saya. Entah bagaimana bisa ada di sana. Sepertinya ayah kalian menitipkannya jauh sebelum beliau wafat. Ia menyerahkan sebuah kotak kecil dari kayu jati, berukir motif bunga yang sering terlihat di rumah kakek mereka dulu. Di bagian atas kotak terdapat satu huruf D inisial keluarga Darmawan. Saat kotak itu diletakkan di meja, mereka saling menatap dengan jantung berdegup cepat. Farah membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa amplop. Masing-masing amplop memiliki nama mereka tertulis dengan tulisan tangan ayah. Rapi dan tegas. Arman, untuk yang selalu ingin menjadi pemimpin. Rini, untuk yang selalu merawat meski sering terluka. Farah, untuk yang paling mudah marah tapi paling mudah memaafkan. Di bawah ketiga amplop itu, terdapat satu surat lagi, tertulis, buka amplop kalian hanya jika kalian membacanya bersama-sama. Arman mendengus. Apalagi ini? Ayah pikir kita tidak bisa membaca surat tanpa bertengkar. Ibu menjawab dengan tegas, justru itu, ayah tahu kalian tidak akan bisa melakukannya jika tidak saling percaya. Meski ogah-ogahan, akhirnya mereka duduk bersama. Ketiganya membuka amplop masing-masing secara bersamaan. Isi amplop Arman untuk Arman. Ayah menulis tentang masa kecilnya, bagaimana ia selalu ingin membuktikan diri, bagaimana ia selalu merasa menjadi tulang punggung keluarga, bahkan ketika tidak diminta. Lalu ada satu kalimat yang membuat Arman terdiam cukup lama. Kekuatanmu bukan pada kemampuan memimpin, tetapi pada kemampuan mengalah demi orang lain. Arman menutup surat itu dengan tangan bergetar. Isi amplop Rini membaca suratnya perlahan. Ayah menulis tentang bagaimana Rini terlalu sering memikul beban yang bukan miliknya, rasa bersalah, tanggung jawab yang tidak pernah diminta, bahkan luka-luka kecil yang ia simpan hanya demi menjaga keharmonisan keluarga. Ada pesan singkat yang membuat Rini meneteskan air mata. Kadang orang baik bukan yang paling selalu memberi, tetapi yang berani mengatakan aku juga butuh bantuan. Rini memeluk surat itu seperti memeluk kenangan. Isi amplop surat Farah lebih pendek, tapi penuh arti. Ayah mengingatkan bahwa Farah, meski sering terlihat keras dan emosional, sebenarnya memiliki hati yang mudah tersentuh. Ia hanya takut kehilangan. Kalimat terakhir membuat Farah terdiam lama. Perlu amarah untuk mempertahankan sesuatu, tapi perlu cinta untuk memperbaikinya. Farah meletakkan suratnya dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar. Setelah ketiganya selesai membaca, ibu membuka mulut. Kalian mengerti maksud ayah? Mereka saling memandang, untuk pertama kalinya tanpa kemarahan. Ada kesadaran baru yang perlahan muncul. Jika ayah menulis hal-hal itu dalam amplop pribadi, artinya ia mengetahui sifat dan kelemahan mereka jauh sebelum ia menyusun warisan palsunya. Ini semua bukan kebetulan. Notaris kemudian mengeluarkan selembar kertas tambahan. Ada satu pesan terakhir, katanya, sepertinya ini semacam petunjuk lanjutan. Isi kertas itu cukup sederhana. Warisan sejati akan kalian temukan di tempat pertama kali kita kehilangan kesabaran sebagai keluarga. Mereka semua saling menatap bingung. Arman mengernyit. Tempat pertama kali kita kehilangan kesabaran. Maksudnya apa? Rini mencoba mengingat. Pertengkaran pertama kita, saat kecil, saat remaja, atau tempat kita bertengkar besar-besaran. Farah tiba-tiba berkata, gudang belakang. Semua menoleh padanya. Farah mengulang, gudang belakang. Ingat, waktu kita masih kecil, Arman dan Rini rebutan mainan. Terus aku memecahkan guci peninggalan nenek. Ayah marah besar, tapi bukan karena gucinya, melainkan karena kita saling menyalahkan. Rini tersenyum getir. Ayah bilang hari itu bahwa keluarga itu bukan soal siapa yang benar, tetapi siapa yang mau mengakui salah. Arman berdiri. Baik, kalau itu petunjuknya, kita ke gudang sekarang. Mereka bertiga berjalan ke gudang yang terletak di belakang rumah. Tempat itu sudah lama tidak dibuka. Kunci berkarat, sarang laba-laba memenuhi sudut.
dan bau kayu tua tercium dari celah-celah pintu. Ketika pintu dibuka, cahaya menembus ruangan yang dipenuhi tumpukan barang lama, sepeda rusak, mainan masa kecil, kardus perkakas, meja kayu yang retak. Mereka mencari-cari, mengangkat barang, menyapu debu, tetapi tidak menemukan apapun yang menyerupai petunjuk atau surat wasiat asli. Hingga akhirnya Rini menemukan sesuatu yang tertutup kain putih, sebuah kotak besi kecil dengan kunci yang sama seperti di brankas bawah tanah. Arman dan Farah mendekat, jantung mereka serentak berdegup cepat. Rini membuka kotak itu, isinya membuat mereka semua terdiam cukup lama. Bukan surat, bukan emas, bukan harta, melainkan sebuah rekaman suara. Perangkat itu tua, tetapi masih bisa berfungsi. Dengan tangan bergetar, Arman menekan tombol play. Suara ayah terdengar parau, hangat, dan sangat dirindukan. Jika kalian mendengar ini, kalian pasti sedang kebingungan. Tidak apa-apa, dulu pun ayah sering bingung menjalani hidup sebagai kepala keluarga. Tapi satu hal yang ayah tahu, uang bisa membuat orang buta. Ayah tidak ingin itu terjadi pada kalian. Warisan yang kalian cari tidak benar-benar ada. Karena ayah ingin kalian menemukan sesuatu yang lebih penting, yaitu satu sama lain. Jika kalian bisa duduk bersama tanpa saling menyalahkan, tanpa saling mempertentangkan hak, maka kalian sudah menemukan warisan sejati. Harta terbaik kalian adalah keluarga. Ketiganya terdiam, tak ada yang berkata apapun. Farah menutup wajah dengan tangan. Arman menatap lantai, matanya merah. Rini menggigit bibir, menahan suara yang hampir pecah. Untuk pertama kalinya sejak ayah mereka wafat, mereka bertiga merasakan hal yang sama, kehilangan yang sama, cinta yang sama, dan kesadaran bahwa mereka telah membiarkan keserakahan mematahkan mereka. Ibu datang menyusul, berdiri di pintu gudang. Ia tidak mengatakan apapun, hanya melihat ketiga anaknya, menunggu. Akhirnya, Arman berbicara dengan suara serak. Ayah benar, kita buta, Rini menambahkan, tapi kita bisa memperbaiki ini. Farah mengusap air matanya. Kita mulai dari apa? Ibu tersenyum lembut. Mulai dari saling mendengarkan. Mulai dari membuka hati. Mulai dari mengakui bahwa kalian saling membutuhkan. Rekaman berhenti. Ruangan kembali hening. Bukan dengan jawaban, tetapi dengan awal dari pengertian. Anak-anak Darmawan mulai menyadari bahwa warisan ayah mereka bukanlah sesuatu yang bisa digenggam. Ia adalah sesuatu yang harus dijaga bersama. Baru nanti, mereka akan tahu bahwa ujian ayah tidak berhenti di sini. Masih ada teka-teki lain yang menunggu. Dan beberapa di antaranya akan membuka luka lama yang belum pernah mereka bicarakan. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang jauh berbeda. Rumah Darmawan yang biasanya dipenuhi suara keras, kini terasa lebih sunyi, namun tidak lagi penuh kebencian. Seakan rekaman suara ayah semalam menempel di dinding-dinding rumah, meresap ke setiap jeda percakapan. Sesekali tatapan mereka masih kaku, tetapi ada sesuatu yang berubah, mungkin kecil, mungkin rapuh, tapi cukup untuk mencegah mereka saling berteriak. Di meja makan, Rini sedang membuatkan teh untuk ibu. Arman duduk dengan map dokumen di tangan, sementara Farah menata ulang tumpukan barang-barang kecil peninggalan ayah yang kemarin nyaris mereka pertengkarkan. Mereka belum tahu apa langkah mereka berikutnya, tetapi masing-masing seperti sedang merasakan dorongan untuk memperbaiki keadaan. Notaris datang lebih siang hari itu. Ia membawa satu kotak lain yang ia temukan di arsip kantor. Rupanya ayah telah menyimpan terlalu banyak kejutan. Setelah berdiri di ruang tamu, ia berkata pelan, "Ini adalah bagian terakhir yang saya temukan. Tapi sepertinya bukan petunjuk soal harta. Ini semacam tugas keluarga." Ketiganya menoleh bersamaan. "Tugas?" Arman mengernyit. Notaris mengangguk. "Ayah kalian meninggalkan daftar hal-hal yang harus kalian lakukan bersama untuk membuktikan bahwa kalian layak mengelola yayasan keluarga. Tidak ada hadiah materi langsung. Tidak ada uang yang tiba-tiba muncul. Tapi, kalau kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas ini, maka akses terhadap warisan akan dibuka." Farah mulai mondar-mandir. "Ayah pikir ini apa? Acara reality show?" Namun ibu tersenyum. "Ayah tahu kalian tidak pernah benar-benar bekerja sama. Mungkin itu sebabnya." Rini mengambil daftar itu dan mulai membaca. Ada 5 tugas, dan semuanya terlihat sederhana tapi penuh makna tersembunyi. Masak dan makan bersama tanpa bertengkar. Membersihkan kamar ayah dan ibu bersama-sama. Mengunjungi makam ayah dengan hati yang jujur. Membincangkan luka lama yang belum pernah diselesaikan. Membuat keputusan keluarga yang disetujui semua pihak. Arman tertawa pendek, sinis. Ini benar-benar gaya ayah. Namun tawa itu pelan-pelan memudar.
Ia sadar ini bukan sekadar permainan. Ayah berusaha membuat mereka menghadapi sesuatu yang sudah lama mereka hindari, satu sama lain. Siang itu, dapur yang lama sunyi kembali hidup. Arman memotong sayuran dengan gaya terlalu percaya diri. Farah menyiapkan bumbu sambil mengeluh bahwa pisau terlalu tumpul. Dan Rini dengan sabar merapikan semuanya agar tidak berantakan. Sesekali, mereka hampir bertengkar misalnya ketika Arman memasukkan garam terlalu banyak atau ketika Farah menuduh Rini memegang spatula dengan cara yang salah. Namun entah mengapa, kali ini amarah cepat mereda. Ada suara ayah di kepala mereka yang terus mengingatkan, kalau kalian mulai ribut, berhenti dan ingat alasan kalian tetap satu keluarga. Makan siang itu sederhana, sayur bening, ayam goreng, dan sambal buatan Farah yang terlalu pedas. Tetapi mereka menyantapnya bersama, tanpa suara tinggi, tanpa sindiran. Hanya jeda, tawa kecil yang masih berhati-hati, dan sesekali tatapan yang mengatakan, terima kasih sudah mencoba. Tugas pertama selesai, namun hati mereka semakin tak tenang. Karena tugas keempat, membincangkan luka lama, terasa seperti bayangan hitam yang mendekat. Kamar itu sudah lama tidak dibuka. Ketika pintu diayun, bau kayu tua bercampur dengan aroma minyak kayu putih menyambut mereka. Benda-benda ayah masih tertata rapi, buku teknik pertanian, kemeja-kemeja kotak kesayangannya, jam dinding yang pernah ia perbaiki berulang kali namun tetap saja ngadat. Ketiganya mulai bekerja. Farah membersihkan lemari, Rini menyapu, Arman memindahkan kotak-kotak barang lama. Dalam proses itu, mereka menemukan foto-foto lama. Ada foto mereka bertiga saat masih kecil. Arman menggendong Rini yang menangis. Sementara Farah duduk di pasir. Terlihat marah karena es krimnya jatuh. Lihat ekspresi Farah, Arman tertawa. Sudahlah, Farah memelototinya. Tapi pipinya memerah malu. Foto-foto itu membuat ruangan terasa lebih hangat. Namun di balik tawa kecil itu, ada kotak lain yang mereka temukan. Di dalamnya terdapat surat-surat lama ayah. Beberapa di antaranya tidak pernah dikirim. Sebagian ditujukan kepada anak-anaknya. Surat untuk Arman tentang beratnya menjadi anak sulung. Surat untuk Rini tentang kebahagiaan ayah melihatnya menjadi sosok lembut. Surat untuk Farah tentang harapan agar ia tidak tumbuh keras karena ketakutan kehilangan. Masing-masing membaca surat mereka dalam diam. Dan untuk beberapa saat ruangan itu hanya berisi suara kertas dan napas tertahan. Tugas kedua berhasil diselesaikan. Tapi masing-masing mulai menyadari bahwa tugas-tugas ini bukan sekadar ujian, tetapi pengungkapan. Mengungkap kebiasaan buruk, mengungkap kerinduan, mengungkap luka. Dan luka itu sebentar lagi harus dibuka. Mereka pergi bersama, hanya bertiga. Ibu memilih tinggal di rumah, mengatakan bahwa ini harus mereka selesaikan tanpa dirinya. Di pemakaman, angin sore bergerak pelan di antara pepohonan. Mereka berdiri di depan batu nisan ayah, namun tidak langsung berbicara. Bahkan Arman, yang biasanya paling vokal, hanya menatap tanah dengan bibir terkatup. Farah akhirnya memecah keheningan. Ayah, maaf kalau aku selalu keras kepala. Suaranya pecah di akhir kalimat. Arman menunduk semakin dalam. Rini meraih tangan Farah. Arman akhirnya berkata lirih, ayah, aku terlalu sibuk membuktikan diri, sampai aku lupa menjadi anakmu. Dan Rini menambahkan, ayah, aku selalu ingin membuat semuanya baik, tapi sering menyimpan semuanya sendiri. Maaf. Tiga suara yang biasanya penuh benturan kini penuh ketulusan. Mereka menunduk di hadapan makam ayah. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian ayah, mereka merasakan keikhlasan yang sama. Namun perjalanan mereka belum selesai. Masih ada tugas tersulit. Tugas keempat membicarakan luka lama. Sore itu, mereka duduk melingkar di ruang tamu. Tanpa televisi, tanpa ponsel, hanya suara hujan yang turun perlahan dari luar. Arman membuka percakapan pertama. Aku pikir selama ini aku paling benar. Aku merasa harus menjaga kalian. Tapi malah jadi mengontrol semuanya. Farah langsung menimpal. Suaranya getir namun jujur. Dan aku marah karena aku merasa kamu selalu menganggap aku anak kecil. Tapi sebenarnya aku cuma takut. Takut ditinggal. Takut tidak dibutuhkan. Rini mengusap air matanya. Kalian tahu, aku selalu mencoba memediasi kalian. Tapi aku sering merasa tidak dianggap. Kalian sibuk berdebat, dan aku hanya jadi penengah. Arman menatap Rini. Maaf kalau aku membuatmu merasa begitu. Farah menambahkan. Maaf karena aku sering menyulitkanmu. Untuk pertama kalinya, mereka membuka luka yang dulu mengendap terlalu lama. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Mereka berbicara berjam-jam. Kadang suara meninggi,
Kadang senyap panjang menguasai ruangan. Tapi semuanya jujur, semuanya diperlukan. Dan ketika percakapan itu akhirnya mereda, ada perasaan ringan yang belum pernah mereka rasakan sejak ayah wafat. Tugas keempat terselesaikan bukan dengan sempurna, tapi dengan kejujuran. Malam itu, notaris kembali. Ia duduk bersila di ruang tamu, mendengarkan cerita mereka. Ia kemudian membuka map terakhir. Ini adalah keputusan yang harus kalian buat bersama, katanya. Yayasan keluarga yang ayah kalian rencanakan. Siapa yang akan menjadi pengelola utamanya? Pertanyaan itu membuat ruangan kembali hening. Arman menunduk. Kalau kalian setuju, aku bisa memimpin. Tapi aku tidak akan mengambil keputusan sendiri. Rini tersenyum tipis. Aku bisa membantumu dari sisi pendidikan anak-anak yayasan. Farah menambahkan, dan aku bisa mengurus keuangan dan administrasi. Notaris mengangguk. Kalau begitu, kalian sudah membuat keputusan bersama? Mereka bertiga saling menatap. Ya, jawab mereka serempak. Dan untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal. Kata itu benar-benar terasa sebagai keputusan bersama. Malam semakin larut, notaris pamit. Ibu keluar dari kamarnya, tersenyum pada anak-anaknya yang kini duduk berjajar di sofa seperti saat mereka kecil. Kalian sudah menemukan warisan ayah, katanya lembut. Warisan yang benar-benar penting. Namun di balik kehangatan itu, Rini tiba-tiba menemukan sesuatu yang belum mereka buka. Amplop kecil dengan inisial D2 yang jatuh dari map notaris. Aneh, mereka menerima satu kotak tugas. Bukan dua. Rini mengangkat amplop itu dengan alis terangkat. Ada yang belum selesai, katanya. Arman dan Farah mendekat. Amplop itu dibuka, di dalamnya hanya ada satu kalimat. Warisan sejati baru dimulai. Saat kalian siap kehilangan semuanya, mereka saling menatap bingung, waspada, dan khawatir. Apalagi yang ayah tinggalkan? Apa yang menanti mereka? Dengan sebuah kalimat yang menggetarkan. Karena setelah kebersamaan yang mereka bangun perlahan, akan datang ujian yang jauh lebih besar. Ujian yang bisa membuat mereka semakin kuat, atau kembali hancur. Malam itu, setelah amplop misterius dengan tulisan D2 ditemukan, suasana rumah Darmawan kembali berubah. Bukan seperti sebelumnya yang penuh pertengkaran atau kecurigaan, tetapi berubah menjadi kecemasan yang mendalam. Mereka sudah merasa mulai pulih, mulai menemukan kembali arti kebersamaan. Namun kalimat itu mengguncang, warisan sejati baru dimulai. Saat kalian siap kehilangan semuanya, kalimat itu seperti bayangan besar yang menggantung di atas kepala mereka. Pagi yang penuh tanda tanya. Pagi berikutnya, Arman, Rini, dan Farah berkumpul di ruang makan. Tidak ada yang benar-benar ingin memulai percakapan, tetapi akhirnya Arman bersuara. Apa maksud ayah dengan siap kehilangan semuanya? Kita sudah kehilangan ayah. Apalagi yang harus hilang? Farah memelototkan mata. Jangan bilang rumah ini atau harta itu benar-benar mau diambil dari kita. Rini menggeleng pelan. Ayah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Mungkin kita harus membaca situasinya lebih dalam. Mereka terdiam lagi. Lalu notaris datang terlalu cepat untuk dianggap kunjungan biasa. Wajahnya tampak lebih tegang daripada biasanya. Ada hal yang harus kalian ketahui, katanya tanpa basa-basi. Notaris duduk, membuka koper kecil hitam. Dari dalamnya ia mengeluarkan dokumen-dokumen legal. Setelah mengecek kembali seluruh catatan peninggalan ayah kalian, ternyata memang ada satu bagian warisan yang tidak pernah diungkap sebelumnya. Warisan ini cukup besar, tapi situasinya rumit. Mata ketiganya langsung membesar. Arman bertanya, warisan apa? Notaris menatap mereka bergantian. Warisan berupa tanah. Bukan di kota ini, tapi di desa tempat ayah kalian dibesarkan. Nilainya cukup besar. Tapi, ada masalah. Masalah apa? Farah langsung gelisah. Notaris menghela napas panjang. Tanah itu tidak bisa dimiliki oleh kalian, kecuali syarat terakhir yang ayah tetapkan dipenuhi. Rini menggigit bibir. Syarat terakhir? Yang mana? Notaris menatap mereka penuh empati. Syarat itu berada di dalam amplop D2, dan termasuk sesuatu yang ayah sengaja sembunyikan dari kalian. Karena ia tahu syarat ini yang paling berat. Arman meraih tangan notaris. Frustrasi. Jelaskan. Sesulit apapun, katakan saja. Notaris mengangguk pelan. Tanah itu hanya bisa diberikan jika kalian sebagai satu keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh harta lain yang kalian miliki saat ini. Termasuk rumah ini, rekening ayah, sertifikat tanah kota, dan seluruh aset keluarga Darmawan. Ruangan langsung membeku. Farah memegang dinding agar tidak jatuh. Rini menutup mulutnya, terkejut. Arman masuk ke mode marah, tapi marah yang sunyi, bukan yang meledak-ledak. Jadi,
Ayah meminta kami kehilangan segalanya demi tanah itu. Arman bertanya perlahan, hampir berbisik. Notaris mengangguk. Syarat itu ditulis ayah sendiri beberapa bulan sebelum ia wafat. Keheningan yang menyesakkan, tak satu pun dari mereka bicara selama hampir 1 menit. Rumah terasa lebih dingin. Suara burung di halaman seakan menghilang. Bahkan jam dinding yang biasanya berdetak keras terasa berbisik. Ayah, benar-benar ingin menguji kita, kata Rini pelan, menunduk. Farah mengusap wajahnya. Ini gila, kita baru saja berdamai, dan sekarang diminta kehilangan semuanya. Arman menendang kursi kecil, tapi tidak sekeras biasanya. Apa maksud ayah? Mau melihat apakah kita siap hidup susah? Mau membuat kita seperti dulu lagi? Notaris membuka lembar lain. Ayah kalian menuliskan alasannya. Boleh saya bacakan? Mereka bertiga mengangguk, pelan tapi tegas. Notaris membuka halaman itu dan mulai membaca. Anak-anakku, jika kalian sampai membaca bagian ini, berarti kalian telah melalui sebagian besar ujian. Kalian sudah merasakan apa itu kebersamaan, apa itu kejujuran. Tapi ujian terakhir ini bukan tentang harta, bukan tentang kehilangan, tapi tentang pilihan. Aku ingin kalian memutuskan, apakah kalian lebih memilih kenyamanan yang sudah kalian miliki, atau memilih untuk membangun sesuatu yang baru bersama. Tanah di desa bukan sekadar tanah. Itu tanah tempat aku dan ibu kalian membangun mimpi pertama kami. Tempat di mana kami belajar bahwa kebahagiaan bukan soal apa yang dimiliki, tetapi siapa yang ada di sisi kita. Jika kalian memilih menyerahkan semuanya, berarti kalian percaya pada satu sama lain, bukan pada harta. Jika kalian tidak memilihnya, aku tidak akan kecewa. Tetapi aku ingin tahu pilihan apa yang kalian buat, karena pilihan itu akan menunjukkan masa depan kalian sebagai keluarga. Surat itu menutup dengan tulisan yang lebih tebal. Warisan bukan soal apa yang kalian dapat, tapi apa yang berani kalian lepaskan. Pertentangan besar setelah surat itu dibacakan. Suasana berubah menjadi lingkaran emosi yang rumit. Arman berdiri, memijat pelipis. Aku punya 2 anak. Rumah ini perlindungan mereka. Bagaimana aku bisa menyerahkan semuanya? Farah membalas. Jadi kamu pikir hidupku tidak berat? Kamu pikir aku tidak butuh stabilitas? Arman menatap Farah tajam. Ini bukan soal berat atau ringan, Farah. Ini soal realistis. Realistis. Farah menantang. Ayah sudah membuat kita belajar banyak. Kita sudah mulai berubah. Apa kamu mau berhenti sekarang hanya karena ketakutan? Rini berdiri di antara mereka. Sudah lama ia tidak berbicara tegas. Tapi kali ini suaranya jelas. Ini bukan soal siapa yang benar. Ini soal, apakah kita masih bersatu kalau sesuatu yang berharga hilang? Kita berhasil waktu memasak, membersihkan kamar, mengunjungi makam. Tapi itu semua tidak mengancam apapun. Sekarang, kita diuji yang sebenarnya. Arman menatap Rini. Matanya campuran marah dan bingung. Farah menggigit bibir, matanya memerah. Rini sendiri terlihat goyah, tapi tetap berdiri. Notaris menutup dokumen. Ayah kalian tidak mengharuskan kalian memilih hari ini, tapi dia menulis bahwa keputusan harus kalian buat sebagai keluarga, dan keputusan itu harus bulat. Kalau satu saja tidak setuju, tanya Farah, warisan tanah akan hilang. Kalian tetap mendapat aset lain, tapi tugas ayah dianggap gagal. Arman duduk kembali. Ini gila, ini benar-benar gila. Namun Rini berkata, ayah tahu apa yang dia lakukan. Pertanyaannya, apa kita tahu apa yang kita mau? Malam yang berubah menjadi sunyi panjang hari itu berjalan berat. Arman pergi keluar untuk menenangkan diri. Ia duduk di dalam mobil, berjam-jam memikirkan masa depan 2 anaknya. Farah duduk di teras, berusaha menata napas sambil memikirkan hutang-hutangnya dan bagaimana hidup tanpa keamanan finansial. Rini menatap rumah dinding, foto keluarga, kursi tempat ayah biasa duduk dan bertanya-tanya apakah ia sanggup menjadi jembatan lagi. Ibu memperhatikan semua dari jauh. Ia tidak ikut campur, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia tahu ini adalah bagian dari keputusan 3 anaknya. Malam tiba tanpa percakapan berarti. Rumah sunyi, bukan sunyi marah, tapi sunyi penuh pemikiran. Masing-masing takut, tapi juga rindu pada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Hingga akhirnya, sekitar pukul 10 malam, Arman kembali masuk rumah. Farah menatapnya dari sofa, Rini dari tangga. Arman menghela napas panjang dan berkata, aku masih tidak setuju. Aku tidak ingin menyerahkan semuanya. Tapi, ia berhenti. Suaranya bergetar. Tapi aku juga tidak ingin kita kembali seperti dulu. Tidak ingin kita berpecah lagi. Rini menatapnya dengan mata penuh harapan.
Farah menunggu, menahan napas. Arman melanjutkan perlahan, aku butuh waktu. Kita semua butuh waktu. Ayah bilang ini pilihan, bukan kewajiban. Jadi, mari kita bicara besok, bukan hari ini. Rini mengangguk, Farah juga mengangguk, meski hatinya gelisah. Dengan tidak adanya jawaban pasti, tidak ada keputusan bulat, tidak ada perselisihan besar, tidak ada kepastian. Hanya 3 anak yang duduk di ruang tamu, dengan cahaya lampu temaram. Masing-masing memikirkan satu hal yang sama, apakah mereka berani kehilangan segalanya untuk mendapatkan kembali keluarga yang nyaris hilang. Matahari pagi muncul lebih cepat dari biasanya. Namun rasanya rumah keluarga Darmawan tetap dibungkus dalam kabut ketidakpastian. Tidak ada suara senda gurau, tidak ada percakapan ringan. Yang ada hanya rasa gelisah yang pelan-pelan tumbuh seperti bayangan besar di setiap sudut ruangan. Semalam, mereka sepakat bahwa keputusan tak harus diambil hari itu juga. Tapi pagi ini, entah kenapa suasana justru menjadi lebih menekan. Masing-masing bangun dengan pikiran penuh pertanyaan yang masih menggantung. Haruskah kita benar-benar menyerahkan semuanya? Apakah ini ujian terakhir ayah? Apakah kita sanggup kehilangan kepastian demi mempertahankan keluarga? Sarapan yang mengandung banyak makna di meja makan. Rini menyiapkan sarapan seadanya. Telur dadar, roti panggang, dan teh hangat. Bukan karena ia tak bisa memasak lebih dari itu, tapi karena pikirannya terlalu sibuk untuk fokus. Farah datang paling dulu. Wajahnya jelas masih letih akibat kurang tidur. Tak lama Arman muncul, wajahnya lebih serius dari biasanya. Mereka duduk tanpa bicara, sampai akhirnya Rini memecah kesunyian. Kita harus bicara, sekarang, ucapnya pelan. Keduanya mengangguk, Farah menyandarkan punggung, mencoba menarik napas panjang. Aku, semalam terus mikir, kalau kita menyerahkan semua harta, hidup kita benar-benar mulai dari nol. Aku takut, tulus. Arman menatap adiknya. Kita semua takut, Farah melanjutkan. Tapi kalau kita tidak melakukannya, apa yang ayah inginkan dari kita? Hilang. Dia sudah berusaha membuat kita dekat lagi. Kita sudah mulai berubah. Kita bahkan bisa saling bicara tanpa marah. Aku tidak mau kehilangan itu. Arman menunduk, memainkan sendok di tangannya. Ia tidak langsung menyahut. Rini memperhatikan kakaknya dengan sabar. Arman, bagaimana pendapatmu? Arman menghela napas. Suaranya berat. Aku orang yang paling banyak punya tanggungan. Aku realistis, itu benar. Tapi setelah kembali ke rumah ini, setelah kita mengikuti semua petunjuk ayah, aku baru sadar satu hal. Ia berhenti sejenak, menatap kedua adiknya. Selama ini, aku terlalu sibuk memikirkan masa depan keluargaku sendiri. Sampai aku lupa kalau aku sudah meninggalkan keluarga yang membesarkanku. Farah menggigit bibir menahan haru. Rini menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak mau kita berpisah lagi. Arman melanjutkan. Kalau menyerahkan semuanya artinya kita bisa mulai hidup baru, bersama. Mungkin itu bukan hal buruk. Farah langsung memeluk Arman. Mas, makasih. Tapi Arman mengangkat satu jari. Tapi, jangan langsung senang. Aku tidak bilang aku sudah setuju. Aku cuma bilang, aku mulai mengerti maksud ayah. Rini tertawa kecil meski tegang. Itu sudah kemajuan besar. Mas, kunjungan tak terduga baru saja mereka hendak meneruskan pembicaraan. Bel rumah berbunyi. Notaris datang lebih cepat dari dugaan mereka, membawa sebuah map coklat tebal. Kalian sudah siap mengambil keputusan? Tanyanya sopan. Farah gugup. Tidak secepat itu. Kami baru mulai membicarakannya. Notaris mengangguk. Baik, tapi sebelum kalian memutuskan, ada sesuatu yang perlu kalian baca. Ia mengeluarkan surat dengan tulisan tangan yang sudah agak kusam. Ini, surat ayah kalian yang ia titipkan. Untuk dibuka tepat hari ini D1. Ketiganya saling berpandangan sebelum Arman mengambil surat itu. Ia membaca keras-keras. Anak-anakku, jika kalian membaca ini, berarti kalian sedang berada di ambang keputusan. Kalian mungkin bingung, marah, takut, atau ragu. Itu wajar. Kalian harus tahu, aku tidak pernah ingin kalian hidup sengsara. Aku tidak ingin kalian kehilangan tempat tinggal atau keamanan. Tapi aku ingin kalian melihat dunia dari sudut pandangku, bahwa harta yang besar seringkali datang dengan risiko besar. Bahwa kebersamaan sering hilang karena kita terlalu mencintai kenyamanan. Aku tidak meminta kalian memilih tanah itu. Aku hanya meminta kalian memilih satu sama lain. Jika kalian memutuskan untuk menjaga apa yang kalian miliki sekarang, aku tidak kecewa. Jika kalian memutuskan menyerahkan semuanya demi tanah di desa, itu pun bukan pilihan salah.
Yang salah adalah jika kalian mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan perasaan saudara kalian. Rini memejamkan mata, meresapi tiap kata. Farah menggenggam tangan Arman. Notaris melipat dokumen itu kembali. Jadi jelas, ayah tidak mewajibkan kalian. Ia hanya ingin kalian memilih dengan hati, bukan emosi. Arman menghela napas panjang. Berarti, tidak ada keputusan benar atau salah. Betul, jawab notaris. Percakapan yang mengubah segalanya setelah notaris pergi, mereka bertiga duduk kembali. Kali ini mereka memutuskan berbicara dari hati ke hati. Farah berkata pertama kali, aku ingin kita tetap bersama. Mau kita pilih tanah itu atau tidak, yang penting kita tidak berantem lagi. Rini menambahkan, aku ingin kita memilih sesuatu yang bisa kita bangun bersama. Entah itu rumah ini, usaha keluarga, atau tanah di desa. Asal kita lakukan bersamaan. Arman menarik napas dalam-dalam. Aku masih ragu, tapi aku akan ikut keputusan kalian berdua. Farah terperanjat. Mas beneran, beneran, jawab Arman. Selama kita sepakat, selama kita tidak terpecah lagi. Aku cuma minta satu hal. Ia menatap keduanya bergantian. Kalau suatu hari semuanya sulit, jangan salahkan satu sama lain. Kita jalani sama-sama. Rini memegang tangan Arman dan Farah. Kita akan jalani bersama. Janji. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka saling menggenggam tangan dengan tulus. Tidak ada ego, tidak ada dendam, tidak ada perhitungan. Hanya tiga saudara, yang akhirnya mulai menjadi keluarga lagi. Keputusan akhir sore hari itu, setelah berbicara lama, menangis sedikit, dan tertawa tipis-tipis. Mereka mengambil keputusan yang tidak akan mudah, tetapi lahir dari hati. Rini menulis keputusan mereka di secari kertas untuk diserahkan pada notaris besok. Kami memilih warisan tanah di desa, dan kami menyerahkan seluruh harta lain yang kami miliki. Kami memilih untuk memulai dari awal bersama. Keputusan itu mengejutkan bahkan diri mereka sendiri. Farah berkata sambil tertawa gugup, kita ini gila sebenarnya. Arman membalas, mungkin, tapi gila yang bareng-bareng lebih enak daripada waras tapi sendiri-sendiri. Rini mengusap air mata sambil tertawa. Hanya ayah yang bisa bikin kita begini. Malamnya, mereka duduk di teras rumah. Tidak ada yang bicara tentang harta, rumah, atau ketakutan. Yang mereka bicarakan adalah hal-hal sederhana, kenangan masa kecil, ibu mereka, mimpi masa depan, dan apa yang ingin mereka lakukan jika benar-benar pindah ke desa. Untuk pertama kalinya, percakapan itu terasa ringan, tidak ada beban, keputusan besar sudah dibuat. Besok mereka akan menyerahkannya secara resmi. Dan setelah itu, hidup baru menanti. Di selanjutnya, mereka akan menghadapi kenyataan bahwa pilihan mereka membawa perubahan jauh lebih besar dari yang mereka duga. Dan bukan hanya mereka yang akan berubah tapi juga rahasia terakhir. Ayah yang masih menunggu di hari D0 mengungkapkan apa yang sebenarnya ayah sembunyikan selama ini. Pagi hari D0 tiba dengan udara yang lebih sejuk dari biasanya. Seolah alam pun ikut menahan napas melihat keputusan besar yang akan mereka jalani hari ini. Matahari belum terlalu tinggi, namun cahaya keemasannya mengalir lembut ke dalam rumah, mengenai foto-foto keluarga yang berjejer di dinding. Seperti sebuah simbol bahwa masa depan baru sedang memanggil. Rini bangun paling dulu. Ia berdiri lama di depan cermin, melihat dirinya sendiri, mata yang sedikit bengkak, tetapi ada ketenangan yang baru. Farah menyusul, menatap kakaknya sambil tersenyum kecil. Kamu siap? Tanya Farah. Rini mengangguk, lebih siap dari kemarin. Tak lama Arman datang dengan wajah serius tapi damai. Hari ini, tidak ada keraguan di matanya, hanya tekad. Mari kita selesaikan semuanya, katanya. Pertemuan dengan notaris-notaris sudah menunggu di ruang tamu. Membawa map kecil yang tampak berbeda dari sebelumnya. Warnanya hitam pekat, dan ketika ia meletakkannya di meja, ada tulisan timbul di bagian depan, D0, seolah map itu menyimpan sesuatu yang lebih penting dibanding dokumen lain. Sudah yakin dengan keputusan kalian? Tanya notaris, memastikan sekali lagi. Arman mengangguk, kami sudah sepakat. Farah menambahkan, kami siap menjalani apapun konsekuensinya. Rini menguatkan, ini keputusan bersama. Notaris tersenyum tipis, terlihat lega. Baiklah, sebelum saya membuka dokumen terakhir ini, saya diinstruksikan oleh ayah kalian untuk membacakan satu pesan-pesan terakhir. Ia membuka map itu perlahan, dan keluarlah sebuah surat yang lebih tebal dari surat-surat sebelumnya. Ditulis dengan tulisan tangan yang rapi dan penuh ketegasan. Notaris mulai membacanya. Surat terakhir ayah, anak-anakku. Jika kalian membaca ini,
Berarti kalian telah mengambil keputusan terbesar dalam hidup kalian. Terima kasih, karena kalian memilih untuk bertahan bersama, meski harus kehilangan banyak hal. Tapi sebelum proses penyerahan aset dilakukan, ada sesuatu yang perlu kalian ketahui, kalian tidak akan kehilangan apapun. Arman, Rini, dan Farah serempak menatap satu sama lain. Notaris berhenti sejenak untuk memberi mereka waktu mencerna kalimat itu, lalu melanjutkan, seluruh proses penyerahan harta hanyalah sebuah ujian. Tidak ada satupun aset, rumah, tanah kota, atau rekening yang akan diambil dari kalian. Kalian tidak akan dipaksa pindah, tidak akan kehilangan kenyamanan, dan tidak akan menjalani kehidupan baru dengan kesulitan. Tanah di desa memang benar adanya, tetapi bukan sebagai pengganti melainkan hadiah tambahan. Hadiah karena kalian memilih hal yang paling berharga dalam hidup ini, satu sama lain. Aku ingin tahu, apakah kalian akan menyerahkan segalanya demi keluarga? Dan kalian sudah menunjukkan jawabannya. Harta bukan tentang apa yang kita simpan, tapi tentang apa yang kita rela korbankan demi orang yang kita cinta. Farah menutup mulutnya, air mata langsung mengalir. Rini menunduk sambil menangis tanpa suara. Arman memijit hidung, berusaha menahan emosi. Notaris melanjutkan, kalian mempertahankan keluarga, dan karena itu, aku ingin memberikan sesuatu yang terakhir. Ia membuka lembar penutup surat itu, menatap mereka dengan penuh makna. Rahasia terakhir, tanah warisan sebenarnya ini mungkin mengejutkan, kata notaris. Tapi tanah yang diwariskan ayah kalian bukan sembarang tanah. Ia meletakkan foto besar di meja. Tiga bersaudara itu mencondongkan tubuh. Dalam foto itu tampak deretan pohon besar, sungai tenang, sawah hijau, dan sebuah bangunan kayu sederhana yang tampak baru direnovasi. Seperti tempat wisata kecil namun indah. Ayah kalian memanfaatkan tabungan rahasianya untuk merenovasi tanah masa kecilnya menjadi notaris berhenti sejenak, memberikan momen dramatis. Sebuah rumah singgah keluarga dan lokasi usaha baru yang ia bangun khusus untuk kalian kelola bersama. Arman membuka mulutnya, tak percaya. Usaha? Ya, jawab notaris. Ayah kalian membangun sebuah usaha kecil, tempat penginapan, kebun organik, dan pusat kegiatan alam. Semua sudah disiapkan. Ia ingin kalian menjalankannya bersama sebagai awal baru, bukan karena kalian miskin, tapi karena ia ingin kalian punya ruang untuk kembali menjadi keluarga. Farah terisak. Ayah, sudah mempersiapkan sejauh ini, bertahun-tahun, kata notaris. Tanpa kalian sadari, Rini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu harus bilang apa. Arman akhirnya bicara, suaranya bergetar. Ayah, melakukan semua ini agar kita kembali bersatu. Notaris mengangguk. Benar sekali. Surat penutup dari ayah. Notaris membuka halaman paling terakhir dari surat ayah. Jika kalian memilih harta, kalian akan kehilangan keluarga. Jika kalian memilih keluarga, kalian akan mendapatkan segalanya termasuk harta yang tak pernah kalian duga. Kalian sudah memilih dengan benar. Terima kasih telah kembali pulang bukan ke rumah, tetapi ke hati satu sama lain. Warisan terbaik, kini benar-benar menjadi milik kalian. Surat itu berakhir dengan tinta yang sedikit lebih tebal, jaga satu sama lain. Itu warisan yang tidak pernah hilang. Tangis dan pelukan yang tak terhindarkan begitu surat selesai dibacakan. Tidak ada yang bisa berkata apapun. Farah langsung memeluk Rini, menangis sejadi-jadinya. Arman yang biasanya keras, ikut memeluk kedua adiknya. Air mata jatuh tanpa ia sembunyikan. Mereka bertiga berpelukan erat, seperti anak-anak kecil yang menemukan kembali rumah mereka setelah sekian lama tersesat. Untuk pertama kalinya dalam hidup dewasa mereka, tidak ada yang merasa lebih benar. Tidak ada yang merasa lebih berhak. Hanya ada rasa syukur mendalam karena akhirnya mereka mengerti cinta seorang ayah jauh lebih besar dari harta apapun yang bisa diwariskan. Dengan keluarga yang akhirnya bersatu kembali, tidak ada kebohongan lagi, tidak ada ujian, hanya kebenaran bahwa cinta ayah mereka menjadi fondasi dari segala keputusan yang telah mereka ambil. Keputusan yang tadinya dianggap mengerikan, ternyata membuka jalan menuju kehidupan baru yang jauh lebih indah. Berikutnya, mereka akan pergi ke desa untuk melihat tanah warisan ayah secara langsung dan di sana, mereka akan menemukan sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Karena tanah itu masih menyimpan satu pesan rahasia terakhir. Perjalanan menuju desa tempat ayah mereka dibesarkan memakan waktu hampir 4 jam. Mobil meluncur melewati deretan sawah, kebun teh, dan jalanan berkelok yang sudah jarang mereka lalui sejak kecil. Suasana di dalam mobil terasa berbeda, tenang, hangat, dan penuh harapan.
Farah melihat keluar jendela sambil tersenyum kecil. Aku merasa seperti kembali ke masa lalu. Rini mengangguk pelan. Iya, suasana desa itu selalu bikin hati adem. Arman, yang menyetir, juga merasakan hal yang sama. Aneh ya, dulu kita sibuk mengejar hidup di kota. Padahal tempat seperti ini justru bikin kita merasa pulang. Mereka bertiga tersenyum, tanpa tekanan, tanpa pertengkaran. Seolah semua luka lama sudah mengering dan hilang tertiup angin. Tiba di tanah warisan sesampainya di lokasi, mereka tercengang. Tanah yang ditunjukkan di foto ternyata jauh lebih indah dalam kenyataan. Sebuah rumah kayu besar dengan desain modern berdiri megah di tengah lahan hijau. Di sekelilingnya ada kebun sayur yang tertata rapi, kolam ikan kecil, dan area terbuka yang cocok untuk kegiatan keluarga atau pengunjung. Suara burung terdengar jelas. Angin lembut membawa aroma tanah basah dan kayu segar. Farah langsung mengambil napas panjang. Masya Allah, ayah membangun semua ini. Notaris yang ikut mengantar mengangguk. Ayah kalian mulai merenovasi tempat ini 2 tahun sebelum beliau wafat. Secara diam-diam, ia mengunjungi desa hampir setiap bulan. Arman tercengang. Jadi selama ini, ayah bilang pergi kerja luar kota. Sebenarnya ke sini. Rini tersenyum haru. Ayah selalu punya cara membuat kejutan. Mereka masuk ke dalam rumah singgah. Ada ruang tamu luas dengan jendela besar menghadap ke hutan kecil. Di dindingnya tergantung foto-foto ayah ketika muda, bertani, bermain air di sungai, duduk di bawah pohon besar yang masih tumbuh sampai sekarang. Dan di tengah ruangan, ada sebuah kotak kayu berukir halus dengan namanya, Darmawan. Kotak ini, bagian terakhir dari warisan, kata notaris. Membuka kotak terakhir Arman, Rini, dan Farah duduk berdekatan. Rini membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda, foto mereka bertiga saat kecil, memeluk ayah yang tersenyum hangat. Buku catatan kecil berisi tulisan tangan ayah, peta kecil lahan desa dari masa lalu, dan sebuah surat terakhir lebih pendek dibanding surat sebelumnya, namun terlihat sangat pribadi. Dengan tangan bergetar, Farah membuka surat itu. Notaris mundur selangkah. Memberi privasi untuk keluarga, Farah mulai membacakan surat itu. Surat terakhir ayah bagi anak-anaknya untuk anak-anakku tercinta. Jika kalian membaca ini, berarti kalian sudah datang ke tempat yang paling kusayangi di dunia. Tempat aku dan ibu kalian pernah bermimpi suatu hari bisa membesarkan kalian di sini. Tapi hidup membawa kita ke kota, dan itu bukan pilihan yang salah. Yang salah hanyalah ketika kita mulai terpisah karena ego, karena kesibukan, dan karena lupa bahwa keluarga adalah rumah pertama. Aku tidak meninggalkan warisan untuk membuat hidup kalian sulit. Aku merancang semua ini agar kalian bisa kembali saling melihat, saling memahami, saling menyayangi. Kalian sudah melakukan lebih dari yang aku harapkan. Kalian memilih satu sama lain, dan itu sudah cukup. Tempat ini, aku bangun untuk kalian kelola bersama. Jika kalian mau, jadikan ini usaha keluarga. Jika tidak, jadikan saja tempat liburan kita. Yang penting, jangan biarkan tempat ini kosong. Karena disinilah cinta keluarga kita lahir. Dan disinilah aku berharap cinta itu terus tumbuh. Ayah Farah akhirnya tak sanggup melanjutkan. Ia menunduk, menangis pelan. Arman meletakkan tangan di punggungnya. Suaranya serak. Ayah benar-benar mikirin kita sampai akhir. Rini menutup mata sambil tersenyum dalam tangis. Aku merasa ayah masih bersama kita di sini. Suasana berubah menjadi momen yang paling lembut dalam hidup mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa besar cinta yang diwariskan ayah. Lebih besar dari tanah, rumah, atau uang. Kenangan di bawah pohon besar. Selesai membaca surat itu, mereka berjalan keluar menuju pohon besar yang terlihat di foto-foto lama ayah. Pohon itu masih tegak berdiri kokoh di tepi sungai kecil. Batangnya besar dan rindang. Ayah sering cerita tentang pohon ini, kata Rini sambil mengusap batangnya. Katanya, tempat ini yang buat dia ingin punya keluarga. Farah menatap sungai yang mengalir tenang. Sekarang aku mengerti kenapa. Damai banget rasanya. Arman berdiri di tengah rerumputan, menghirup udara dalam-dalam. Udara di sini terasa berbeda, tenang. Mereka duduk bertiga di bawah pohon itu, ditemani suara air sungai dan desiran angin. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka sebagai orang dewasa, mereka benar-benar merasa utuh. Tidak ada beban, tidak ada kedengkian, tidak ada lomba menjadi yang paling benar. Hanya 3 bersaudara yang belajar kembali arti keluarga. Keputusan masa depan setelah beberapa jam berkeliling. Mereka duduk di teras rumah kayu itu. Apa sekarang kita benar-benar jalankan usaha ini? Tanya Farah. Arman tersenyum kecil.
Menurutku, kenapa tidak? Kita bisa mulai pelan-pelan. Aku bisa urus bagian manajemen. Rini menambahkan, aku bisa urus kegiatan di dalam rumah penginapan. Masak, dekorasi, segala hal yang bikin pengunjung nyaman. Farah tersenyum lebar, antusias. Dan aku bisa urus promosi online. Siapa tahu bisa viral. Mereka bertiga tertawa keras, tawa pertama yang terasa benar-benar bebas sejak ayah wafat. Notaris yang sejak tadi menunggu di kejauhan akhirnya mendekat. Jadi, kalian akan merawat tempat ini? Arman menjawab mantap. Ya, ini bukan sekadar tanah. Ini rumah kedua kami. Rini menimpali, dan ini bagian dari ayah yang tetap hidup. Farah mengangguk sambil tersenyum. Kita akan jaga, sebaik ayah menjaga kita. Notaris tersenyum, tampak lega. Kalau begitu, warisan ini sudah menemukan tempat yang tepat. Akhir, warisan yang tak pernah ada. Ternyata selalu ada. Ketiganya berdiri di tengah halaman, melihat pemandangan hijau yang luas. Matahari mulai turun perlahan, mewarnai langit dengan jingga yang hangat. Di hati mereka masing-masing, ada rasa damai yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Warisan yang tak pernah ada, ternyata selalu ada. Bukan dalam bentuk uang atau tanah, tetapi dalam bentuk pelajaran hidup, cinta yang besar, dan keluarga yang kembali utuh. Hari itu, mereka menyadari sesuatu yang sangat sederhana namun kuat. Harta bisa hilang, rumah bisa runtuh, tapi keluarga, kalau dijaga, tidak akan pernah hilang. Dan di tanah kecil yang dibangun penuh cinta oleh ayah mereka, tiga bersaudara itu menemukan awal baru. Awal yang tidak kaya dengan materi, tapi kaya dengan hubungan yang tak ternilai.